Ini ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Abdullah Al-Minangkabawi dari Lampung. Bingung ya? Kalau Lampung Al-Lampung, Minangkabau Al-Minangkabawi. Ini baru saya sepanjang hidup. Ada orang dari Minangkabau tapi menyebut dari Lampung, gelarnya Al-Minangkabawi. Mungkin orang Minangkabau sedang di Lampung ya. Ada saya Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Masya Allah, itu ulama besar. Gurunya soko guru, mahal guru dari ulama-ulama kita ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu termasuk muridnya. Kiai Haji Hashim bin Asy'ari termasuk murid beliau. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Tapi itu betul-betul dari Minangkabau. Yang ini di Lampung. Mau nanya, baik. Apakah benar dan diperbolehkan saat hari Jumat dan bertepatan dengan hari Id kita tidak perlu sholat Jumat lagi karena kita sudah melakukan sholat Idul Fitri atau Idul Adha? Terima kasih. Lalu kita share insyaallah. Hadis seputar ini itu setidaknya ada 7 hadis. 7 hadis. Ada dari Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, ada dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ada dari kemudian sahabat yang lainnya, yang Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dan sahabat-sahabat yang lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa kesimpulannya? Dua kesimpulannya. Pertama, jika hari Id bertepatan dengan Jumat, bertemu di situ syariat Jumat dengan syariat Id, maka keterangan pertama ada rukhsah. Ingat rukhsah. Untuk bagi kalangan tertentu tidak menunaikan Jumat dan dicukupkan kemudian dengan sholat zuhurnya saja. Awas, bukan gugur kewajiban Jumat, awas. Nggak ada pendapat ulama mengatakan gugur Jumat. Jadi jangan antum simpulkan Jumatnya gugur karena bertepatan Idnya dengan Jumat. Bukan, tidak ada keterangan begitu. Yang ada rukhsah. Ini kesimpulan pertama. Bagi kalangan tertentu, untuk dia mendapat keringanan, tidak menunaikan Jumatnya, tapi menunaikan langsung. Yang kedua, tetap berlaku hukum Jumat. Jadi tidak gugur seketika atau rukhsahnya tidak berlaku kecuali antum tetap tunaikan Jumatnya. Jadi sholat Id dikerjakan, sholat Jumat dikerjakan. Dua itu ditemukan dalam seluruh rangkaian hadis-hadisnya. Semua mengatakan apa ijtama'a idain, sungguh telah berkumpul 2 hari raya idain. 2 hari raya itu apa? Hari raya pertama adalah hari Jumat. Jumat itu kan raya setiap pekan. Yang keduanya adalah raya dalam tahunan, Idul Fitri atau Idul Adha, khususnya Idul Adha. Bertemu di 2 waktu itu. Saat bertemu Nabi memberikan pilihan. Pernah Nabi mengatakan, lihat kalimatnya, faman shalla, maka siapa yang ingin menunaikan salat, faman shalla, kan? Siapa yang ingin menunaikan salat maka silakan kerjakan, faqad ajzahu, Allah memberikan pahala baginya. Dan siapa yang ingin mendapatkan rukhsah maka dia tunaikan zuhur. Ada lagi Nabi mengatakan dalam kesempatan tertentu, maka siapa yang ingin Jumatan kerjakan Jumat, siapa yang ingin ambil rukhsah maka silahkan dia mengerjakan zuhur. Saya akan menunaikan Jumat. Ada lagi ketika berkumpul kata Nabi, laqad ijtama'a idain, sungguh Id telah berkumpul pada keduanya. Saya akan menunaikan Jumatnya. Tunaikan Jumat beliau dan memberikan pilihan pada yang lainnya. Nah, teman-teman sekalian, dari semuanya ini disimpulkan, dilihat, ketika dilihat ternyata situasi Nabi menyampaikan itu dalam 2 situasi berbeda. Situasi pertama, perhatikan kalimatnya, ketika disampaikan keadaan pada saat itu memang agak menyulitkan untuk menunaikan Jumat. Antum jangan bandingkan masa Nabi dengan sekarang. Zaman sekarang enak, mau nyembeli fasilitas ada, nyaman, kebersihan bisa cepat, pakaian bisa banyak, bersih-bersih bisa cepat. Antum kondisikan zaman Nabi, mau nyembeli hewan, di awal-awal masa Islam nyembeli hewan, apakah dalam proses penyembelihan, kemudian dalam proses pemotongan sebelumnya, kemudian dalam proses penyamakan, dalam proses cincang, pemisahan dan sebagainya, bukankah itu melekat hal-hal yang melekat pada tubuh kita dari darah, najis, macam-macam dan melekat? Kapan antum bisa mendapatkan air? Apakah sebanyak sekarang? Kalau waktunya semakin mepet dengan Jumatan, bagaimana persiapannya dan seterusnya di awal-awal masa Islam, maka pantas rukhsah diberikan seperti orang dalam safar yang tidak menemukan kemudahan dalam menunaikan sholat. Tapi ketika itu sudah semakin mudah, sudah terbiasa, pengalaman semakin ada, maka pilihan-pilihan itu diarahkan pada yang prioritas. Kata Nabi, Jumat lebih prioritas dibandingkan dengan sholat Idnya. Maka dari sini timbangan hukumnya bisa kita ambil. 1. Tidak ada satupun sekarang yang memfatwakan bahwa ketika Id itu datang di hari Jumat, Jumatnya gugur. Itu tidak ada fatwa itu dari para ulama. Yang ada adalah pilihan cuma 2. Kalau kondisinya menjadikan Anda bisa menerima rukhsah, maka hukum berlaku di situ. Anda ambil rukhsah Jumat, kerjakan zuhurnya. Tapi kalau tidak ada alasan untuk rukhsah, bahkan bisa Anda tunda dulu sementara, Anda lanjutkan lagi selanjutnya, maka Jumat lebih diprioritaskan. Karena hukum Jumat berada di atas hukum sholat Id. Apa hukumnya Jumat? Wajib. Apa hukumnya sholat Id? Sunnah.
Anda ketinggalan yang sunnah tidak mengerjakan, nggak ada dosa bagi Anda. Tapi kalau Anda ketinggalan Jumat dan meninggalkannya, dosa bagi Anda. Maka itu yang di atas lebih diprioritaskan. Kalau saya memilih tetap mengerjakan yang Jumatnya dan mengerjakan yang Idnya. Jangan dibalik. Saya pernah punya teman dari Afrika. Itu Masya Allah. Kalau Jumatan, ada sifat malas bagi dirinya. Tapi satu kali dalam masa Id, dia ketiduran. Begitu bangun orang sudah kembali dari Id. Marah-marah. Gimana untuk Id? Kenapa saya nggak dibangunkan? Kenapa saya dibangunkan? Teman-teman bilang, antum nih gimana? Jumat yang wajib, antum santai. Ketinggalan sholat Id yang sunnah, antum marah-marah. Akhi, kalau Jumatan, tiap pekan ada. Kalau sholat Id, setahun nunggunya. Masya Allah. Nah, kalimat itu tidak tepat sebagai hujah. Tidak tepat sebagai hujah. Jadi kalau ingin menimbal hukum, bukan masalah waktunya. Yang ditimbang adalah kekuatan prioritas hukumnya. Paham? Dan yang kedua adalah situasi yang sedang kita alami dalam kondisi kita mengamalkan amalannya. Sekira itu yang bisa disampaikan untuk malam ini. Izinkan kami menyampaikan pengumuman. Yang pertama, teman-teman yang lapar, antum lebih baik singgah dulu di belakang ada makanan, silahkan nikmati ya. Saya sarankan yang jualan, antum lebih baik mendengarkan taklim. Ya, dagangan antum kita beli, silahkan antum dapatkan. Apa yang jualan antum ambil aja. Tidak bayar ya. Tidak bayar silahkan. Kalau mau sodakoh aja ke masjid dan sebagainya. Ya silahkan antum dapatkan itu. Jadi mudah-mudahan dapat kebaikan di malam ini. Kedua, buku yang belum dapat coba nanti dikoordinasikan. Mudah-mudahan staf kami bisa memberikan yang terbaik untuk fasilitas itu. Yang kedua, bagi yang puasa nanti insya Allah kita coba koordinasikan supaya nanti ada jatah untuk berbuka dari mulai Jumat besok sampai dengan selanjutnya. Dan kalau Jumat besok itu jadi bagian dari Rosah karena juga bagian dari raya. Kalau ingin ngambil puasa, ada sunnah dari 9 hari. Kalau tidak, mungkin itu juga baik untuk dikerjakan, nggak ada masalah. Kemudian untuk Kamis depan, kita tidak ada sesi untuk ta'lim, tapi kita punya sesi untuk bertemu. Kita undang untuk buka bersama, sekaligus juga kita bertakbir sama-sama, kita bahagia sama-sama. Yang punya pakaian silakan bawa pakaian, yang punya parfum silakan bawa parfum, yang punya macam-macam kita tebarkan kebahagiaan di hari itu. Kita tunjukkan dari PTM, PJS untuk dunia. Ya, kita inspirasi bagaimana nilai-nilai kebaikan bisa kita tumbuhkan. Kita ucapkan syukur pada Allah, terima kasih teman-teman sekalian, pemirsa Akhir TV. Dan apa yang Anda donasikan juga insya Allah kita akan gunakan pada kebaikan-kebaikan. Selain untuk broadcasting juga insya Allah untuk jariah antum semua. Dan mudah-mudahan pahala mengalir dari apa yang antum titipkan insya Allah. Besok kami akan ke Sumatera Barat, dari Solok, Padang, Bukit Tinggi, Payakumbuh dan sekitarnya. Dan kami mohon maaf, setelah ini kami mesti siap-siap karena kita akan berangkat sebelum subuh. Dan nanti yang dari Sumatera kita insya Allah bergabung live juga dari sana, bisa disimak dari Akhir TV insya Allah. Teman-teman, jika ada yang perlu dibantu, saya sebaik mungkin saya akan maksimalkan. Dan dengan itu saya berharap Anda bisa berubah menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dengan apa yang saya berikan dan saya belum mampu mendekatkan Anda dengan Allah, tolong sampaikan pada saya. Mesti saya melakukan apa lagi supaya antum bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saya mohon, waktu kita terbatas, kita tidak tahu kapan kita berpulang kepada Allah. Karena itu perbaiki diri kita, pulanglah ke rumah, tata keluarga lebih baik, dan semoga Allah ridhai kita semua. Saya mohon maaf kalau selama ini tentunya banyak kesalahan yang saya pernah lakukan. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki itu semua. Kalau ada yang kurang baik, antum bisa sampaikan dalam masa-masa ini supaya saya bisa tangisi, dan mudah-mudahan dengan itu Allah turunkan maghfirah untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.